Iya, kita Bu. ada 2 kelas ya, bergabung antara XA dan XC ya. Benar, Bu. Betul, Ibu. Iya, Ibu. Semua sudah tahu kan teman-temannya ya? Sudah. Sudah, barusan kenalan, Bu. Iya, maksudnya kelas XC tidak ada yang tertinggal kan? Maksudnya tidak mengetahui informasi ini, semua sudah tahu ya. Aman-aman, Ya, Bu, aman. baik. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis keterampilan berbahasa reseptif ya. Keterampilan berbahasa reseptif itu kemarin sudah kita bahas sedikit, ada menyimak dan ada membaca, yang walaupun menyimak dan membaca itu tetap bukan merupakan sesuatu yang pasif ya, dia juga aktif karena perlu evaluasi, kemudian validasi, dan akhirnya pengambilan keputusan apakah informasi yang diterima benar atau tidak. Baik Bapak Ibu, saya share screen, apakah terlihat? Melihat, Bu. Aman, Bu. Terlihat, Bu. Aman. Baik, kita akan bahas tentang jenis-jenis keterampilan berbahasa reseptif. Ada menyimak dan juga ada membaca. Bapak Ibu, mengenai tugas saya sekarang sudah punya ya, tapi mulainya minggu depan kita hanya 10 presentasi. Nanti saya akan berikan di akhir ya. Nah, jadi menyimak ini atau listening adalah kemampuan memahami bahasa yang didengar. Jadi selain multimodal ya, jadi yang bentuknya suara-suara itu masuk ke dalam keterampilan berbahasa menyimak. Contohnya memahami percakapan, memahami instruksi guru, memahami pidato, podcast, atau dialog. Jadi kalau misalnya kita ingat UKBI gitu ya, ataupun TOEFL, ada orang yang bercakap-cakap, kemudian ada pertanyaan, atau dalam keseharian ada instruksi guru, kita pertanyakan ulang. Kemudian ada bentuknya pidato, podcast, atau dialog, itu masuk ke dalam pengasahan keterampilan menyimak. Kemudian sub-sub keterampilannya, ada beberapa keterampilan atau kemampuan kecil dalam menyimak, yaitu mendengarkan ide utama, mendengarkan untuk informasi yang spesifik, dan ada mengenali intonasi dan tekanan, apakah dia interogasi, imperatif, atau deklarasi saja. Kemudian ada menafsirkan makna dari konteks. Jadi biasanya setelah menyimak, kalau dalam evaluasi itu ada pertanyaan tentang ide utama, ada pertanyaan tentang informasi yang spesifik, kapan mereka berangkat pergi, misalnya kalau dari tes TOEFL gitu ya. Terus ada juga intonasi atau tekanan, apakah mengajak ataukah hanya memberikan info ataukah bertanya misalnya, dan menafsirkan makna dari konteks. Kemudian selanjutnya ada membaca. Membaca ini kemampuan memahami bahasa yang ditulis. Ada bentuknya artikel, ada teks akademik, ada juga cerita atau berita biasanya yang perlu dipahami. Kemudian sub-sub keterampilannya ada beberapa jenis, yaitu ada membaca cepat untuk dapat ide utama, ada mencari info tertentu, misalnya ini bentuknya tabel, kereta mana yang cepat, yang paling cepat berangkat, atau misalnya harga apa yang termurah. Jadi biasanya dia tersaji dalam bentuk tabel atau diagram misalnya untuk mencari informasi tertentu. Dan ada juga membaca detail dan mendalam, biasanya pada teks-teks yang naratif, cerita-cerita, siapa tokohnya, bagaimana karakternya, itu butuh membaca yang lebih intensif. Sedangkan ada juga yang extensive reading, membaca banyak teks untuk pemahaman umum.
Kemudian ada kesulitan-kesulitan yang relatif sering muncul pada keterampilan berbahasa reseptif ini. Yang pertama ada keterbatasan kosakata. Seseorang sering kesulitan memahami teks atau pembicaraan karena banyak kata yang belum dikenal. Akibatnya makna keseluruhan pesan menjadi sulit dipahami. Ini biasanya pada SD terutama misalnya kelas rendah ya. Ada beberapa misalnya siswa yang belum tahu transportasi, kosakata transportasi itu maknanya apa. Terus belum tahu misalnya wesel itu apa. Nah, karena banyak misalnya ada kosakata yang tidak diketahui, maka makna keseluruhan dari informasi yang disampaikan menjadi tidak berterima atau gagal dipahami oleh siswa. Itu biasanya masuk kategori keterbatasan kosakata adalah yang menghambat keterampilan berbahasa reseptif seseorang. Akhirnya tidak bisa utuh memaknai sebuah info karena ada kosakata-kosakata yang tidak diketahui maknanya. Kemudian sulit menangkap ide utama saat membaca atau mendengar. Kadang orang terlalu fokus pada detail kecil sehingga gagal menemukan gagasan utama dari pesan yang disampaikan. Kadang ada narasi panjang gitu ya, ada bacaan atau komunikasi panjang, lalu fokus pada detail-detail semua yang diomongin apa, padahal ide utama wajib atau adalah sebuah strategi penting untuk ditangkap terlebih dahulu. Nah, ini kadang suka terlewat sehingga ide utamanya ini tidak tersampaikan atau tidak bisa dipahami oleh si pendengarnya atau si pembacanya. Kemudian kurang memahami konteks. Nah, ini juga penting. Ini seringkali terjadi tidak memahami konteks, hanya teksnya saja sehingga informasinya atau maknanya juga kadang salah diartikan. Bahasa sering mengandung makna yang bergantung pada situasi, budaya, atau latar belakang pembicaraan. Jika konteks tidak dipahami, pesan bisa disalahartikan. Misalnya, tadi kemarin mungkin dari kelas ini ya atau kelas sebelah bercandaan, misalnya yang satu orang Jawa, yang satu orang Sunda. Misalnya di Sunda jenis dialog ini atau komunikasi ini nih jadi bercandaan gitu, jadi membuat tertawa, tapi ketika diomongin sama orang jauh lain wilayahnya kok nggak ketawa ya, ternyata ada konteks yang berbeda sehingga komunikasi gagal. Kemudian ada kecepatan informasi. Pada keterampilan menyimak, pembicara bisa berbicara terlalu cepat sehingga pendengar tidak sempat memproses informasi dengan baik. Ini juga karena informasi yang disampaikan terlalu cepat, kadang si pendengarnya tidak bisa menangkap informasi secara utuh. Kemudian ada konsentrasi yang mudah terganggu. Baik saat membaca maupun menyimak, gangguan lingkungan atau kurang fokus dapat membuat informasi tidak tertangkap secara utuh. Misalnya ada beberapa sekolah yang berada di antara pasar atau terminal gitu, sehingga suara-suara pada saat proses menyimak itu banyak gangguannya. Kemudian keterampilan reseptif yang mencakup menyimak dan membaca tadi tidak hanya sekadar mendengar atau melihat kata, tetapi juga melibatkan penafsiran makna, pemahaman konteks, serta menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dengan memahami proses tersebut, seseorang dapat meningkatkan kemampuan memahami pesan seperti membaca teks lebih efektif, menangkap ide pembicaraan, dan mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, pembahasan tentang keterampilan reseptif ini juga membantu guru
maupun pelajar dalam memilih strategi membaca yang tepat, melatih kemampuan menyimak serta secara bertahap serta memahami berbagai kesulitan yang sering muncul saat menerima informasi bahasa. Pada akhirnya, keterampilan reseptif menjadi fondasi penting bagi keterampilan berbahasa lainnya seperti berbicara dan menulis, karena pemahaman yang baik akan mendukung kemampuan seseorang dalam mengekspresikan bahasa secara lebih efektif. Nah, sampai di sini Bapak Ibu tentang jenis-jenis keterampilan berbahasa reseptif. Jadi ada menyimak dan juga ada membaca. Kemudian di menyimak ada sub-sub keterampilan yang perlu juga diperhatikan, dan juga saat membaca juga ternyata ada jenis-jenisnya, ada baca intensif, ada baca ekstensif. Nah, itu di kelas-kelas yang Bapak Ibu hadapi mungkin kesulitannya biasanya apa? Apakah kosakatanya sedikit sehingga kalau informasinya agak panjang terputus infonya karena ada misalnya lebih dari 5 kosakata yang maknanya tidak peserta didik ketahui. Atau misalnya tidak terlatih untuk menerima informasi yang disampaikan dengan cepat, misalnya. Itu juga perlu jadi perhatian apa kendala yang dihadapi sehari-hari di kelas, sehingga dalam melatih keterampilannya kita lebih bisa memilih mana yang paling efektif. Oh, dia kalau nangkap ide utama misalnya udah bagus nih, udah terampil. Terus yang kurang adalah misalnya kosakata atau bagian dari informasi yang kalau disampaikannya cepat agak tertinggal misalnya gitu. Nah, kalau kita paham itu, maka kita bisa bantu peserta didik untuk meraih keterampilan berbahasa reseptif yang lebih optimal. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing kondisi real di kelas yang Bapak Ibu hadapi? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau masih skip dulu, saya akan menyampaikan tugasnya. Nah, jadi kan Bapak Ibu selama perkuliahan 1 semester, kita akan bertemu kurang lebih 16 kali ya. Diagendakan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Sedangkan pertemuan pertama dan kedua sudah kita lewati kemarin dan hari ini. Maka sekarang ada sisa 10 pertemuan di mana kita akan membahas sebuah topik permasalahan yang sangat memungkinkan ilmu keterampilan berbahasa reseptif dan produktif bisa memberikan alternatif solusi. Jadi bentuklah kelas menjadi 10 kelompok, Bapak Ibu. Kemudian diskusikanlah dan presentasikan. Jadi hanya berupa salin dia, tidak perlu membuat artikel atau makalah. Dan hasilnya nanti dipresentasikan itu ya, tentang alternatif solusi untuk topik-topik berikut ini. Satu kelompok silakan memilih satu topik, ada penyebaran disinformasi dan hoaks, ada polarisasi sosial dan konflik komunikasi, ada rendahnya literasi global, ada hambatan komunikasi antar budaya, ada krisis pendidikan di berbagai negara, ada kesalahpahaman dalam komunikasi digital, ada penyebaran ujaran kebencian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam isu publik, hambatan komunikasi dalam kerja global, dan ada kesulitan memahami informasi ilmiah dan kebijakan publik. Silakan Bapak Ibu pilih mana kira-kira yang menarik bagi kelompok Bapak Ibu untuk dibahas dan dicarikan solusinya. Nah, setiap pekan kelompok-kelompok ini ada yang presentasi ya, ada yang bertugas presentasi. Silakan Bapak Ibu atur sendiri, biasanya atur sendiri kan ya? Apa dibagikan Iya, Bu. kelompoknya? Iya Bu, ada PJ-nya nanti yang Kelompoknya ngatur. Iya, diatur Bu. sendiri nanti di kelas. Iya, nanti jadi
Diatur sendiri ya, Bapak Ibu silakan pilih topik-topiknya. Ada pertanyaan tidak tuh dari tugasnya? Izin Bu bertanya Bu. Boleh. Eh, ini berarti di setiap pertemuan selalu ada satu kelompok yang presentasi Bu, Iya, atau bisa betul. beberapa kelompok? Satu saja, Bu. Jadi kan ada kita sisa 10 lagi ya. Nah, Heeh. itu pas. Kita 16 pertemuan 16 dikurangi 2 UTS pertemuan sama dikurangin UTM. pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, Hah? lalu dikurangi UAS Dikurangi dan ujian. UTS, iya. Heeh. Berarti 12 dong Bu. Dua pertemuannya lagi berarti diisi Ibu secara utuh gitu Bu. Maksudnya untuk review materi. Iya, iya di Kita pertemuan penutup tuh kan kita biasanya luring luring. ya. Nah, itu Betul, luring luring. dengan saya saja. Berarti untuk luring sama sebelum UTS ya Bu ya, itu Iya, bersama Ibu. iya, Soalnya ada dua pertemuan yang kosong. iya, Ya. betul. Siap, siap, siap. Ini untuk pertemuan-pertemuan daring saja. Berarti nggak bisa memungkinkan kami kuliah gabungan kalau presentasi ya Bu ya? Kalau presentasi kayaknya nggak cukup waktunya ya. Siap. Kalau gabung. Paling kalau mau gabung pas giliran Ibu Waktu yang review ya, review materi sebelum ya review UTS materi atau pas UAS ya. Ibu pegang. Iya, bisa. Ya yang pas jam UTS, sebelum UTS. Betul. Oke, oke. Terima kasih banyak Bu. Dengan senang hati. Absennya belum bisa ya. Saya sudah coba, belum muncul nama-namanya. Ya. Siap Bu, dari kelas kami juga baru ada yang isi KRS. Proses mungkin butuh apa sih namanya ya? Butuh unduh ulang gitu dari dosennya Ya, biar masuk sementara sama beliau. manual dulu presensinya ya. Oke, siap Ibu. Iya, Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau cerita nggak Bapak Ibu? Bagaimana sih keterampilan membaca dan menyimak siswa-siswi di kelas? Izin bertanya Ibu. Boleh. Boleh, siapa tadi yang bertanya? Tidak terdengar oleh saya suaranya. Azul. Pak Zul Ya, ya. iya kedengeran Bu ya. Izin Kedengeran bertanya. sekarang Bapak. Ini sebenarnya kemarin ini mungkin ya temanya lebih terkait, tapi nggak apa-apa karena masih terkait mata kuliahnya juga. Ibu Boleh. kan kemarin Ibu sempat sampaikan bahwa keterampilan bahasa reseptif itu kan terkait dengan menerima dan memahami input bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Dan Mm-mm. gitu Bu ya. Eh, Betul. dan keterampilan reseptif ini kan mencakup menyimak ya, listening dan membaca atau reading gitu Bu ya. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya mungkin bukan pertanyaan Bu ya, hanya mau sharing aja. Eh, ini pasti tidak berlaku secara umum karena bisa terjadi ada kesulitan-kesulitan bagi mereka yang memiliki keterbatasan Bu ya. Eh, jadi prosesnya mungkin bukan agak rumit, mungkin agak terjadi dinamika ya Bu ya dalam hal menerima dan memahami bagi seseorang pasti berbeda-beda sesuai kondisinya. Uh, itu pun terkait dengan kemampuan menyimak dan membacanya. Karena kan seseorang mungkin memiliki keterbatasan ya. Misalkan lah keterbatasan dalam hal uh, pendengaran gitu ya, atau dalam hal uh, kemampuan intelijensi gitu Bu ya. Nah, Mm. ini bisa dibantu bagaimana kita memahaminya lebih luas Bu. Makasih Bu. Misalnya pada peserta atau pembelajar dengan kondisi-kondisi tertentu Tertentu. gitu ya. Iya, betul Bu. Iya. Ya sebelum saya, Bapak Ibu yang lain mungkin
mau merespon atau punya apa pengalaman yang sama dan berhasil melewatinya? Ibu Listi mungkin? Izin Bu, saya mah bukan mau memberikan solusi Bu, malah mau memberikan masalah Bu. Ini yang ini yang menjadi sama Pak Jul, masalah eh, keterbatasan fisik tertentu ya kepada anak. Masalahnya sekarang Bu di sekolah negeri itu tanda kutip pemerintah tuh mewajibkan sekolah tuh harus inklusi. Ya, jadi harus menerima siswa-siswa yang, mohon maaf, notabene-nya punya keterbatasan fisik. Sementara kami, gurunya, tanda kutip, belum dibekali ilmu-ilmu itu, seperti itu, Bu. Nah, kadang, ya saya sendiri juga masih bingung, akhirnya ketika menemukan anak-anak yang seperti itu, lagi-lagi cenderung dilimpahkannya kepada guru BK. Jika itu masalahnya berhubungan dengan keterampilan berbahasa, ya kami kolaborasi dengan guru BK. Tapi yakinlah itu tidak akan maksimal karena keilmuan kami tentang anak-anak inklusi itu yang cenderung kurang. Kalau saya pribadi ya, karena kan kita diajarkan eh, kuliah perbahasaan ini kayaknya kurang menjurus untuk ke arah-arah anak yang punya keterbatasan Kebutuhan itu, Bu. khusus ya. Ya, makanya saya juga masih bingung sebenarnya, Bu. Mm-mm. Saya mau menambahkan masalah, Bu, bukan solusi. Iya, baik Bapak Ibu, eh, apa ya, untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang belajar di sekolah inklusi gitu ya, bukan khusus seperti SLB gitu ya, bukan sekolah luar biasa, tetapi dia memang sekolah di sekolah Umum umum, biasa. sekolah inklusi gitu. Memang kan untuk berterima di sekolah inklusi juga kan ada aturannya. Tidak yang parah-parah banget itu boleh ya. Misalnya sudah paham instruksi dia boleh, kemudian sudah bisa diam dia boleh, tidak perlu lagi dia sekolah di sekolah luar biasa. Nah, tentunya dalam eh, keterampilan tuntutan keterampilan berbahasa reseptif maupun produktif, dia itu tidak boleh kita tuntut sama dengan anak-anak tipikal gitu. Jadi setiap kemajuan belajarnya itu sudah boleh dia menerima apresiasi, kita bilang misalnya baik, karena memang dari sebelum dan setelah mendapatkan treatment atau pengajaran dia berkembang gitu. Dan anak yang lain ya tentunya juga tingkat tuntutannya berbeda karena tidak ada hambatan pada biologinya gitu ya atau fisiknya. Nah, untuk anak-anak kebutuhan khusus akan lebih optimal berdasarkan pengalaman ya, itu tidak putus kalau kolaborasi antara orang tua, kemudian pakar biasanya psikolog atau terapis dan juga gurunya di sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak tipikal ini proses akademiknya boleh dominan ada di tangan guru misalnya, tetapi kalau anak-anak dengan kebutuhan yang khusus dia nggak bisa putus untuk bisa mencapai keterampilan yang optimal. Jadi antara orang tua, kemudian terapis atau psikolog atau dokter, dan juga guru di sekolah itu terus-terusan selama eh, hampir 24 jam itu dalam pengawasan tumbuh kembangnya gitu ya. Apakah di rumahnya dia udah menerapkan keterampilan bahasa yang progresif atau lebih baik atau enggak misalnya. Itu pertama tuntutannya memang tidak sama. Terus yang kedua dia butuh kolaborasi yang seimbang, tidak seperti anak tipikal. Gitu yang uh, saya tahu dari pengalaman guru-guru ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada cerita keberhasilan? Ya, izin Ibu. Boleh, Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Caroline. Kebetulan emang di sekolah saya juga menerima anak berkebutuhan khusus.
Kita sering bilangnya itu anak special need yang dimana mereka itu bergabung bersama kami untuk belajar di dalam kelas. Kami bilang itu kelas reguler. Terus kalau mereka kan ada kelas tersendirinya, tapi mereka tetap digabungkan bersama dengan murid-murid reguler untuk belajar bersama. Namun mereka itu nanti akan ada namanya itu PPI, Bu. PP itu program pembelajaran individualnya mereka, yang dimana programnya itu disusun oleh gurunya. Untuk pembelajarannya mereka itu semua rata-rata dimodifikasi yang dimana sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Jadi misalnya di kelas itu sudah belajar tentang pecahan yang sampai campuran, tapi kalau untuk mereka itu pecahannya ya hanya seputar tambahan, terus yang penyebutnya itu sama semua gitu. Jadi nggak yang dipaksa atau di push untuk mereka sama. Yang penting mereka udah tahu dulu, oh ini bentuknya pecahan. Atau misalnya untuk berbicara, mereka hanya kalau di kelas udah sampai menjelaskan, terus menyebutkan, mereka itu hanya membaca teks dari teks bacaan yang ada di pelajaran bahasa Indonesia aja, tapi nggak untuk yang kalau nyari jawabannya mereka hanya menyalin saja. Itu sih. Jadi ada kerjasama antara guru kelas, terus juga guru BK sama orang tua, dan ada guru, ada ibaratnya kalau kami bilangnya itu guru esensinya ya. Itu yang ngebantu anak-anak ini buat eh, menjelaskan materinya gitu. Jadi dalam kelas itu sih biasanya kami ada 2 guru yang ngebantu anak-anak yang special need ini untuk belajar di kelasnya. Tuh. Ada shadow teacher-nya ya? Bukan, beda lagi Bu kalau shadow teacher. Shadow teacher itu kan mesti ngambil dari luar. Tapi kalau ini memang udah ada guru di situ yang kalau dibilangnya itu apa ya, assistant teacher atau partner teacher ya, yang memang ya guru ini ngebantu menghandle anak-anak yang memang seperti Learningnya itu. gitu ya Bu ya. Ah, Jadi support learningnya gitu ya. iya Kayak di betul. kayak Guru di Seci support. kan kayak gitu. Kalau di Seci itu memang mereka tidak gamblang menerima anak-anak special need. Kalau saya sih menyebutnya sahabat spesial ya Iya untuk anak-anak betul. Iya. semacam ini ya. Tapi memang di sekolah menyediakan yang namanya support learning. Ya, itu ada beberapa sekolah memang yang udah bekerja sama guru BK sama orang tua, dan sekolah tersebut pun menyediakan itu. Jadi yang ngebantu anak-anak yang memang uh, berkebutuhan khusus untuk belajar bersama. Tapi gurunya itu nanti nggak hanya di satu anak itu. Jadi kan ada beberapa anak kan setiap kelas. Nah, guru itu akan rolling gitu ke anak-anak yang memang lagi pembelajaran yang pelajaran kelas dulu. Kalau pelajaran kayak praktek seperti pelajaran yang spesialis ya. Spesialis itu kan seperti pelajaran olahraga, terus musik, terus komputer kayak gitu-gitu sih. Guru itu nggak terlalu untuk masuk. Tapi kalau udah kayak pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau science, itu pasti guru itu akan bantu support, dan biasanya nanti mereka akan ditarik dari kelas regulernya dulu untuk dilatih belajar untuk menulisnya atau membacanya, baru nanti setelah selesai mereka mengerjakan penugas yang ada di kelas, baru mereka akan dikembalikan ke kelas regulernya untuk belajar bersama-sama teman-temannya. Namun untuk pembelajarannya memang dimodifikasi ya Bapak Ibu, karena mereka memang belum sampai untuk tahapan yang seusianya mereka. Kalaupun ada anak yang seusianya mereka, itu emang yang udah dibilangnya tahapannya udah mulai nggak terlalu terlihat untuk special need-nya banget. Itu sih Izin kalau Ya, dan Bu sepanjang Karolin. ini itu berhasil ya, berhasil ya, membantu ya Ibu Karolin. ya. Nah, si gurunya ini memang guru terlatih atau Mm-mm. Kalau untuk guru Guru reguler aja guru sekolah. di guru sekolah seperti biasa, Bu, itu oh, hanya emang lulusan pendidikan saja. Cuman kami biasa ada pelatihan untuk guru-guru yang memang anaknya saat ada di kelasnya itu anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kami yang biasa sebenarnya diikutin dia pelatihan. guru biasa, tapi Hmm, sering diikutkan pelatihan-pelatihan yang mendukung iya, pekerjaannya itu ya. iya. Oh iya, Karena Izin kan Bu memang Karolin sekarang boleh setiap nanya? sekolah, karena kan memang sekarang setiap sekolah wajib menerima anak seperti itu kan, Bu. Jadi Iya, iya betul, betul, benar. betul. ya sekolah kami memang menerapkan itu jadinya.
biar guru-gurunya tidak kaget ketika ada anak seperti itu. Anak spesial Iya. kami bilang. Mungkin saya bisa Izin. menambahkan Bu Desi ya. Ya, baik, Ibu Carolina. Perkenalkan, nama saya Carolina dari kelas XC. Kebetulan sama dengan Bu Carolin ya. Sesama Karolin. Iya. Iya. Nah, saya juga mau menambahkan sama seperti Bu Carolin juga. Saya mengajar di salah satu sekolah internasional di mana kurang lebih sama sih ya peraturannya, dan memang sebelumnya kami tidak menerima anak-anak yang special needs seperti ini. Tapi karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan ya, bukan mengharuskan sih, untuk anak-anak yang seperti ini, ya kami mengikuti peraturan. Namun ada beberapa peraturan kami sendiri. Jadi untuk anak-anak seperti itu tidak kita lihat dulu seberapa besar tingkat eh, kesulitan anak tersebut mengikuti eh, pelajaran kami di sekolah gitu kan. Nah, itu pun kami report, semisalkan dia tidak mampu untuk mengikuti, ya kami ada kontrak gitu kan. Kalau memang tidak bisa mengikuti dalam 1 semester atau 2 semester gitu kan, 1 tahun misalkan, ya kita tidak bisa melanjutkan. Dan sama seperti di sekolahnya Bu Karolin tadi, kami pun ada pendamping, tapi kami tidak menyediakan pendamping tersebut. Jadi orang tua tersebut yang mencari shadow teacher untuk anaknya gitu. Jadi shadow teacher itu disediakan dari orang tua tersebut, dan ada peraturan yang harus diikuti gitu loh. Misalkan eh, dia sampai jam berapa? Kita kan sesinya misalnya dia kelas 2 nih. Ada satu tes anak ini adalah kelas 2 SD. Di mana masuk jam 7.45 sampai jam setengah 3. Jadi misalnya di semester 1 ini dia hanya sampai jam 12 siang gitu. Karena kan dia kadang tantrum atau apa gitu. Jadi pure sampai sampai pulang sekolah gitu. Jadi kita tidak menyamakan kemampuan anak tersebut dengan kemampuan anak yang di kelas gitu. Karena kan namanya juga anak special need ya Bu ya. Jadi ya kita kita punya peraturan, ya kalau memang anak tersebut tidak bisa mengikuti dan tidak ada perubahan, ya kita tidak bisa melanjutkan ke tingkat ke atas. Nah, contoh nih untuk kelas 3 mereka kan ada exam. Kalau kelas 1 kelas 2 tidak ada exam. Kalau kalau dia tidak nilainya tidak mencukupi, ya berarti kita tidak lanjut ke kelas 3 karena exam itu sangat krusial ya. Maksudnya sangat em, bisa dibilang sulit ya gitu, dan harus one by one, tidak bisa dibantu sama shadow teachernya. Kalau sekarang kan oke lah, kemana-mana, ke toilet kemana harus sama dengan shadow teachernya, tapi kalau untuk ujian tidak bisa gitu. Jadi itu sih dari sekolah saya, pengalaman dari sekolah saya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Carolina. Itu tadi eh, pengalaman yang berbeda di sekolah Ibu Carolina ya. Kalau di sekolah Ibu Carolina juga punya peraturan ternyata tidak bisa sepenuhnya mengikuti standar dari peserta didiknya, tapi sekolahnya juga punya standar. Kalau misalnya dirasa tidak bisa lagi membantu progres gitu peserta didik, lebih baik ya terus terang gitu ya. Ini kayaknya nggak bisa dibawa lanjut gitu, melainkan diulang gitu ya. Ya kalau tetap kelas 2 misalnya, tetap kelas 1 gitu. Walaupun sebenarnya dia hambatannya lebih besar dibandingkan anak tipikal. Yaitu cerita yang berbeda dari sekolah Ibu Carolina. Baik Bapak Ibu, ada lagi cara yang berbeda untuk mengatasi kasus yang sama gitu. Boleh Ibu? Boleh, silakan Bapak. Iya Ibu, saya Teguh Iswantoro Bu dari kelas XC. Kebetulan di sekolah saya juga ada tuh anak yang keterampilan membacanya, menulisnya tuh masih ini loh Bu, disleksia gitu loh. Jadi disleksianya cukup parah.
bahkan kelas 4 saja membacanya tuh masih susah banget gitu loh. Jadi karena di sekolah kami itu tidak ada guru pendamping, tidak ada shadow teacher, maka waktu itu orang tua itu memberikan tambahan pelajaran, meminta kepada guru untuk memberikan tambahan pelajaran. Dan tentunya ketika ujian perlakuannya berbeda dengan teman yang lain. Kalau teman yang lain itu kan dibiarkan gitu kan membaca, menjawab sendiri. Kalau dia itu tidak. Jadi kalau dia itu dibacakan, karena ketika dibacakan dan dia membaca sendiri itu hasilnya berbeda. Dia akan lebih memahami ketika dia dibacakan soal dan jawabannya. Dia hanya tinggal memilih gitu loh. Dia lebih paham. Tapi ketika membaca sendiri dia akan kesulitan. Itu sih Bu. Cuman yang menjadi khawatir ini kebetulan kan anaknya udah kelas 6 nih. Yang menjadi khawatir itu ketika TKA besok ini Bu. Karena kan soalnya kita tidak tahu standarnya. Dan kemarin ketika tryout itu soalnya tuh terutama matematika itu yang benar-benar aduh ya Allah butuh pemahaman banget gitu loh. Apalagi untuk anak-anak diseleksian itu khawatir saya itu di situ bagaimana bisa mengikuti. Dan kemarin TO nilainya dia juga dapatnya ya lumayan jelek gitu loh Bu. Karena memang bahasanya juga sudah kalau menurut saya udah lumayan jelimet gitu loh, butuh apa tuh namanya ya, pemahaman yang lebih mendalam. Sementara anak itu bahasanya masih bahasa yang sederhana sekali. Nggak tahu ini peraturannya besok untuk TKA ada perlakuan khusus atau tidak. Itu sih Bu. Yang jelas kerjasama antara guru dan orang tua. Ketika di rumah alhamdulillah anaknya juga disuruh membaca, divideokan itu nurut. Nah di situ sedikit demi sedikit alhamdulillah mulai lancar. Itu sih Bu. Terima kasih. Nah, dengan Ibu Listi ya, ada tambahan masalah baru. Lah nanti pas TKA-nya bagaimana gitu ya? Sejauh ini Iya. sih masih bisa dipegang gitu ya, dibacakan misalnya. Kemudian ketahuan ternyata anaknya kalau dibacakan lebih bisa gitu ya. Kemudian di rumah dibantu, tapi persoalan baru muncul ketika kan menghadapi TKA nanti dia gimana gitu ya. Betul, karena Setahu di itu saya, kan Bu ada videonya, ada zoom-nya gitu. Betul, pengawasnya juga dari luar. Iya. dan Tapi sejauh ini untungnya tidak sih, ada peraturan yang mengatur kenapa Bu? anak-anak seperti itu. Ya, belum. Masih Belum. Kalau setara UN sih dulu sama. kayaknya ada deh. Kalau UN, Ya, kalau kalau UN zaman ada kok. Nah, ANBK karena gitu. TKA ini kan sistemnya masih pilihan, Bu. Jadi anak-anak itu boleh ikut, boleh tidak. Seperti itu. Dan kuota tiap daerah itu tergantung kebijakan daerah. Kalau Bekasi kan tanda kutip wajib 80% anak ikut. Seperti itu kan. Itu Pemda Kabupaten Bekasi. Jadi dihitung berapa jumlahnya, minimal sekolah tuh harus mencapai itu. Nah, anak yang mohon maaf ada kebutuhan khusus bisa diikutkan atau tidak gitu. Maksudnya mereka dikasih pilihan mau ikut atau tidak. Sekalipun mau ikut, biasanya ada kerjasama Bu dengan orang tua. Maksudnya kita ngobrol sama orang tua. Kalau pahit-pahitnya begitu Bu, berdasarkan tryout hasilnya kurang bagus, misalnya anak ini tetap mau masuk negeri, berarti pakai jalur lain yang mungkin bukan jalur prestasi. Karena kan TKA arahnya ke jalur prestasi seperti itu, Bu. Untungnya seperti itu. Sekarang sistem TKA tuh masih pilihan. Nah, maksudnya kita tuh ada kekhawatiran tersendiri sebenarnya, Bu. Dengan pemerintah yang tanda kutip galau ini, khawatir nanti ke depannya TKA sistemnya seperti UN. Mudah-mudahan mereka ingat Wajib memang bahwa Bu, anak kita ada wajib yang Bu. khusus. Ya, maksudnya mudah-mudahan ingat gitu TKA kan. itu kedepannya memang harus Bu, Iya, karena untuk memang rapor diharuskan. sekolah dihilangkan kan, diganti Benar, dengan betul. TKA. Nah untuk swasta sendiri, sekolah saya sebenarnya orang tuanya tuh banyak yang nggak mau ikut TKA karena apa ya? Mereka udah diterima di sekolah swasta, mereka udah pada daftar di sekolah swasta di pondok pesantren gitu, dan mereka ngapain TKA kan untuk sekolah negeri. Jadi sebenarnya banyak yang nggak ikut, cuman kepala sekolahnya
udah ikutin aja biar nggak banyak pertanyaan dari dinas lah gitu. Tapi Iya untuk ke memang depan Pak. itu kan wajib itu. Betul. Berarti nanti akan ada kemungkinan besar ya, siapa tahu ada regulasi baru dari mereka karena mereka kita percaya saja yang di atas itu orang-orang cerdas yang pasti akan memikirkan ya eh, Mudah-mudahan. praktisinya seperti apa ntar ke depannya nih. Sementara ini kan tadi saya bilang dari pusat terserah, tapi dari Pemda ada kebijakan yang tadi saya bilang kalau Pemkab Bekasi wajib 80 atau 85% sama seperti Pak Teguh. Anak saya juga banyak yang masuk swasta. Akhirnya ya karena ini untuk rapat pendidikan ya kami adakan rapat besar dengan orang tua murid. Ya mereka setuju ikut TKA. Ya tetap juga ada pembinaan, pendalaman materi seperti UN dulu. Begitu Pak, cuma mudah-mudahan nanti ketika memang TKA ada kebijakan baru harus semua mereka ingat kalau anak kita tetap ada yang inklusi. Seperti itu. Kayak waktu itu kan UN juga ada kan ya Pak? Mudah-mudahan nanti juga ada. Kita lihat saja kebijakan Ada berikutnya. kalau UN. Gitu Bu. Saya paham sih Bu. Jadi dari tadi mohon maaf Bu, boleh izin bertanya nggak Bu? Bu Desi ke Silakan Ibu. Miss Caroline. Ya, Miss Caroline tadi kelasnya kelas terpisah atau maksudnya gini, kelas itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mereka bergabung dengan anak-anak yang barengan, maksudnya Ya, yang umum. kelas 6 juga, Bu. Kelas 6 yang emang kemarin ikut itu juga, TKA juga. Oh, Nanti kan mereka tapi digabung, maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus ini digabung dengan, bareng sama oh kelas enggak, regulernya. bercampur ya berarti ya. Bareng Oh sama iya, kelas regulernya juga, bareng bener-bener anak-anak yang ibaratnya kita bilang normalnya ya gitu ya. Ya bareng sama siap, mereka. siap, siap, siap. Saya jadi terpikir begini sih Bu, maksudnya baru tadi karena terima kasih banyak karena teman-teman saling memberikan masukan. Jadi terpikir sih kan sekarang kita ada tuntutan guru wali ya. Ya. Ya mungkin salah satu yang jadi support system untuk anak-anak itu adalah guru wali itu Bu. Sekarang Betul. tiap tahun bisa beda-beda kebijakan sih Bu Desi di sekolah itu. Jadi guru tuh sekarang pakai topeng ini tahun depan belum tentu pakai topeng mana. Gitu. Harus bertransformasi terus. Iya. Mulai Masya Allah ya Harus begitu Bu tetap pendidikan optimis kita. ya. Iya Insya Allah. Tapi saya jadi paham Harus yang penting optimis mereka bahwa ikutannya ini nggak boleh adalah ke sama. arah yang lebih baik gitu ya, Amin. mudah-mudahan. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Ya. Terima kasih Bu Iya, Des. dengan senang hati ternyata TKA ini merupakan sunnah gitu ya, boleh diikuti atau tidak. Namun orang tua juga tidak sedikit ya, orang tua yang berkebutuhan khusus ini ternyata ada juga yang sebenarnya pengen mengikutkan anaknya untuk TKA gitu ya. Sementara gurunya ini agak ragu kalau melihat dari hasil-hasil belajarnya apakah siap atau tidak gitu ya. Nah, sementara peraturan TKA untuk anak-anak spesifik berkebutuhan khusus belum ya. Belum ada apakah sama cara tata caranya dan soalnya ataukah berbeda dengan anak-anak yang mau mengikuti TKA tapi yang anak tipikal gitu ya. Salah Betul. satunya sementara paling belum ikut gitu kan. Tapi kalau pengen ikut apakah sudah ada aturan mainnya bagaimana pelaksanaannya untuk anak-anak yang kebutuhan khusus ini. Iya, kita Ini kisi-kisinya aja tunggu belum saja keluar. kalau begitu ya. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Udah, Pak. Nggak tahu Kisi-kisi SMP SD, mau udah. SD. SMP udah. Soalnya Iya, Pak. bahasannya jelimet gitu loh di matematikanya tuh. Ya namanya apa tuh ya? Literasi lah gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar jawab ini tambah ini apa enggak. Jadi diputer-puterin dulu. Jadi untuk anak disleksia kan dan berkebutuhan khusus kan pusing banget mereka. Itu. Nggak perlu berkebutuhan khusus, Pak. Yang biasa, yang normal aja pada puyeng, Pak, bahasanya. Nah, apalagi yang berkebutuhan khusus. Bener sih, bener. Karena literasi memang masih kurang gitu. Soalnya hots banget. Karena tadi literasi masih kurang ya di Indonesia. Nah, ini juga
ada topik ketiga tuh rendahnya literasi global. Nah, ternyata bukan cuma PR Indonesia, tapi banyak negara juga masih jadi PR tentang literasi, kecuali mungkin negara-negara Nordik ya, seperti Finland, kemudian Norwegia, Swedia, mungkin aman, dan Jepang. Tapi kan yang lainnya ternyata banyak PR gitu. Nah, nanti kelompok ini mungkin akan lebih detail membahasnya. Kalau Bapak Ibu sendiri melihat masalah literasi di tingkat pendidikan gitu ya, SD sampai SMA. Kan udah berbagai upaya kita kerjakan gitu ya. Gerakan literasi ini kan bukan baru, udah mulai kemarin-kemarin gitu ya. Ada yang bikin pojok baca, ada yang bikin pekan literasi atau apa gitu kan. Tapi ternyata belum bisa optimal meningkatkan literasi Indonesia. Nah, kira-kira masalahnya apa? Apakah ternyata masih sekedar seremonial tuh ada aja pojok bacanya, tapi nggak dicek gitu ya? Apa hasil dari adanya program itu? Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Atau sebaliknya, ada kisah sukses saya literasinya jadi bagus dengan program ini gitu. Kan semua sekolah saya rasa udah punya program untuk literasi ini. Tapi apakah programnya itu keberhasilannya dicek atau enggak? Ada yang mau komentar, Bapak Ibu? Kalau program literasi yang di sekolah kan kalau di tempat saya itu masih biasa gitu loh Bu. Artinya ya hanya sekedar membaca, menggali informasi, tapi dari bacaan yang sederhana gitu loh Bu. Jadi, tapi kalau yang soal-soal yang TK itu kan literasinya itu istilahnya soalnya sebenarnya jawabannya gampang, tapi kan harus diputar-putar dulu soalnya gitu loh Bu. Jadi tidak dibuat sederhana, jadi dibuat anak sedemikian rupa untuk memahami itu. Padahal sebenarnya sederhana bisa gitu, cuma dibuat muter aja. Literasinya seperti itu sih Bu, bedanya sih Bu gitu. Ya, jadi dengan variasi bahasa jadi bingung gitu ya anak. Padahal inti yang ditanyakan sama gitu ya, atau apa namanya, biasa Betul, saja gitu, tingkat kesulitan yang biasa saja gitu. Tapi betul. variasi bahasa yang mungkin nggak familiar mereka temukan, jadi bikin bingung. Nah, itu juga adalah PR dari keterampilan berbahasa reseptif. Mungkin kosakatanya sedikit yang dia punya, mungkin tadi konteks yang ternyata nggak dipahami secara utuh gitu, sehingga ganti sedikit dia nggak bisa gitu memahaminya. Nah, itu dari jenjang awal mungkin bisa dikenali apa kesulitan yang paling sering muncul dalam kegiatan mengasah atau mengembangkan keterampilan berbahasa reseptif. Tadi kan ada banyak tuh ternyata tadi keterbatasan penguasaan kosakata, kemudian informasi yang cepat bingung, kemudian lebih banyak pada apa namanya fokus ke detail, sementara nggak ketangkep info utamanya atau ide utamanya. Nah, paling banyak yang muncul nyata di depan itu yang mana? Nah, ya itu yang dilatih. Nah, ini ketahuan ternyata variasi bahasa membingungkan peserta didik, akhirnya eh, membuat keputusan atau menjawab sebuah pertanyaan. Nah, itu kira-kira karena apa ya? Ya kurang lebih kalau variasi bahasa nggak dapat atau nggak nangkep, kemungkinan salah satunya kosakata. Kemudian apalagi? Nah, itu yang Bapak Ibu kenali lebih dini sehingga bisa mengantisipasi kebingungan pada saat menjawab TKA mungkin. Bapak Ibu Izin yang Bu, lain? izin Bu. Eh,
Ya, nambahin dikit boleh, Bu? Ibu Listi. Ya, ini saya dapat bocoran aja dari penyusun soal TKA yang dari Kabupaten Bekasi. Tapi saya nggak dapat bocoran soalnya ya, Bapak Ibu ya. Cuman dapat bocoran tips dan strateginya. Ya, jadi mereka itu masing-masing kota di apa namanya disuruh buat soal oleh pemerintah berdasar dengan teks, kalau bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, dengan teks yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Misalnya kalau Kabupaten Bekasi nanti akan muncul teks-teks yang berhubungan dengan Kalimalang, Gedung Juang, seperti itu. Jadi kalau beliau menyarankan kita sedini mungkin ajak anak untuk membaca wacana-wacana yang erat dengan kearifan lokal daerah kita. Kalau untuk Bekasi ya, pertama Bekasi, kedua Jawa Barat. Nanti insya Allah nggak akan muncul soal-soal tentang Maluku, tentang Sumatera, tentang Kalimantan, nggak akan muncul itu. Karena nanti kita kebagian soalnya ya pasti kalau tidak tentang wacana Bekasi ya wacana Jawa Barat itu, kearifan lokal Jawa Barat paling tingginya seperti itu Bu. Jadi beliau tuh menyarankan kepada saya dan teman-teman di MGMP Bahasa Indonesia untuk ayo Bapak Ibu supaya latih anak-anak untuk rajin baca wacana yang erat dengan kearifan lokal daerah kita, Bekasi dan Jawa Barat. Begitu kurang lebih ya Pak Teguh, Bapak Ibu yang lain. Mungkin Pak Teguh yang dengan DKI ya, kalau Pak Teguh apa Depok, Jawa Barat? DKI ya Bapak ya? Saya di DKI. Kemarin Ya, kalau kemungkinan nanti tryout bahasa kearifan lokalnya Indonesia sih DKI. alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Banyak Mm-mm. yang 90 gitu kan di tryout bahasa Indonesia, tapi yang jatuh banget itu matematikanya gitu. Matematika. Bahkan kemarin anak yang terkenal paling pintar lah gitu kan, dapat nilai cuma 70 gitu. Tapi kadang Yang Pak bahasa 30 bahasa banyak itu. gitu. Iya, maksudnya gini, kalau saya pernah dengar kata dosen saya dulu, ujung tombak anak memahami soal di mata pelajaran lain adalah bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Jadi kadang kita itu jadi kena sasaran, misalnya kalau matematika jelek, yang diomelin oleh kepala sekolah adalah guru matematika dan guru bahasa. Karena anak nggak memahami apa sih maksud soalnya, begitu Pak. Jadi PR kita tuh double sebenarnya sebagai guru bahasa. Kalau saya pribadi ya, karena memang gitu. Kadang guru mapel lain juga misalnya mau mengajarkan apa-apa, ini gimana ya Bu Listi biar lebih gampang bahasanya disampaikan. Aduh, damatiku, kok kayak kamus berjalan sih gue gitu. Harus nyari kosakata yang enak dipahami anak-anak, tapi ya begitulah dinamikanya jadi guru bahasa Indonesia serunya begitu Bu Pak Teguh. Ya maksudnya itu jadi Nah, PR kita yang benar-benar Bu bukan Listi sebuah ini beban. bahasa Indonesia. Iya, Mm-mm. Kalau saya kita apa guru apa apa. guru SD semuanya itu bahasa Indonesia, Iya, matematika, IPA, makanya lebih-lebih. IPS, terus apa kadang-kadang gitu. Setuju Pak Iya. Teguh. Makanya Pak Teguh Iya, sekarang masuk bahasa kuliah daerah, S2-nya bahasa bahasa Indonesia ya kan? semuanya gitu. Iya, maksudnya Dua-duanya Pak ya. Teguh Iya, nggak salah jurusan Pak Teguh. Pak Teguh masuk di jurusan yang tepat, bahasa Indonesia. iya. Jurusan di mana ya? Kita harus bisa semua. Bahasa ibunya kita berarti ya. Iya betul. Jurusan yang cenderung diremehkan yang katanya gampang tapi justru jadi tonggak garda depan supaya anak lebih paham gitu Pak. Selamat datang. Asik. Bahasanya Bu Listi ini keren. Antara tepat atau tambah tersesat Bu Listi kira-kira? Insya Allah tepat Bu. Insya Allah tepat ya. Amin. Iya, baik Bapak Ibu. Ada lagi? Atau dirasa cukup? Cukup Ibu. Cukup Bu. Gitu. Sementara Cukup, Bu. cukup ya Bapak Ibu. Baik, ada sisa 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu tadi apa atur ini kelompok dan pembagian topik-topik. Bisa kan mandiri ya? Apa namanya bagi-bagi kelompoknya biasanya mandiri kan ya? Bisa Bu, bisa aman Bu, Ya, aman. baik. Bisa. Ini sisa waktunya silakan buat mengatur ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini akan menjelang Lebaran. Sebelumnya saya minta maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Selamat Lebaran dan liburan. Sampai ketemu lagi setelah Idul Fitri. Sehat-sehat Bapak Ibu.
Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi Amin. Terima Jangan kasih, keluar Bu. dulu, kita Selamat foto pagi bersama Pak dulu, Bu. Assalamualaikum. Foto bersama dulu. Oh, oke, Waalaikumsalam. baik. Ibu Listi, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Foto bersama dulu ya Bapak Ibu XA ya. Ini Bu maaf, share screen-nya dimatikan dulu, punten. Oke, ada 4 slide Bapak Ibu. Kita berikan senyum terbaiknya, yang termanis. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Izin memulai Bu Desi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 dari slide pertama. Oke, lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Siap. Berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir. Oke, 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak Bapak Ibu XA dan Bu Desi. Terima kasih, Bu. Bu Desinya udah keluar apa? Belum. Wassalamualaikum. Oh, enggak aman. Masih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Terima kasih Bu. Saya nyari nih Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Listi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga Pak Firdaus. Terima kasih Bapak Ibu XA. Bu Listi, ini udah ya, kelar ya semua ya?